Hola Mina! Sekarang sudah hari Kamis, itu artinya bocoran manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 337 sudah tersebar di internet. Kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Chapter 337 ini berjudul Yukue atau Whereabout, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi di mana atau di sekitar mana. Judul ini akan mengacu kepada lokasi Asta terdampar yang merupakan tempat asing. Chapter kali ini diawali dari markas Black Bull. Dari kejauhan diperlihatkan markas sedang dalam kekacauan karena para anggota seperti biasa berbuat ulah saling mengacau satu sama lain. Saat itu semua anggota ada di markas kecuali Noel, Nahato, dan Yami. Mereka masih belum mengetahui kejadian yang menimpa Asta dan juga Kaisar Sihir Julius. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Nahato datang ke markas dan menyuruh mereka semua untuk diam dan berkumpul. Mereka akhirnya mengadakan pertemuan serius. Lalu di sana Nahato menceritakan semuanya, mulai dari Kaisar Sihir Julius atau Lucius yang akan menjadi musuh mereka, dan juga Asta yang mati karena mengalami luka parah dan menghilang karena sihir ruang. Mengingat keadaannya yang seperti itu, masuk akal untuk menganggap dia sudah mati. Semuanya terkejut mendengar berita dari Nahato. Mereka panik dan tidak percaya Asta sudah mati. Menurut mereka, tindakan Lucius benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lalu Nahato mengatakan bahwa fakta tidak akan berubah, tidak peduli perasaan apa yang mereka miliki, tapi tidak peduli kenyataan apa yang berkembang. Nahato tidak percaya Asta sudah mati. Ucapan Nahato ini membuat semua orang bersemangat lagi. Mereka pun tidak mempercayai Asta sudah mati. Magna mengatakan, "Kami setuju untuk pertama kalinya wakil kapten." Kemudian mereka mengatakan bahwa selama mereka tidak melihat mayatnya dengan mata kepala mereka sendiri, Asta pasti belum mati. Setelah itu akhirnya kita mendapatkan konfirmasi bahwa Asta benar-benar berada di Hinokuni atau negeri matahari. Asta dibawa ke sebuah rumah dengan desain rumah tradisional Jepang dengan alas tatami, pintu geser, dan segala ornamen kayu. Asta pun tidur di atas kasur tradisional yang bernama futon. Kita diperlihatkan Asta membuka matanya. Dia sudah sadar. Asta pun terkejut karena masih hidup dan tersadar di tempat yang tidak dia ketahui. Asta mencoba untuk bangun dan bertanya-tanya di mana tempat itu. Lalu ternyata ada dua orang di samping Asta. Pertama, seorang pria dengan wajah yang sangat mirip dengan Kapten Yami, hanya terlihat sedikit lebih kurus. Dia mengenakan penutup mata di mata kanannya dengan pakaian tradisional Jepang ala samurai. Kedua, seseorang yang terlihat seperti perempuan berada di belakangnya. Sesaat setelah Asta bangun itu, pria itu berkata, "Bagaimana kondisimu, Asta?" Sontak Asta terkejut dan kebingungan. Dia berkata, "Kau siapa? Dan kenapa kau tahu namaku?" Di sini akhirnya terlihat Asta memiliki bekas luka tebasan yang sangat besar di dadanya, tapi dia berhasil sembuh. Asta terkejut. Dia berkata, "Aku sudah sembuh, meski Mimosa tidak ada di sini menyembuhkanku." Asta bertanya kepada pria itu apakah dia yang telah menyembuhkan lukanya. Pria itu mengatakan bukan dia yang menyembuhkannya, tapi temannya, karena dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Setelah itu Asta bertanya tentang Libe dengan menyebutkan ciri-ciri Libe yang berukuran kecil dan berwarna hitam. Pria itu pun langsung paham. Dia berkata, "Ah, iblis itu tidak ada ya? Dia pun saat ini sedang disembuhkan oleh temanku." Asta semakin terkejut karena pria itu pun mengetahui tentang iblis. Asta bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Jika dari kinya dia bukanlah seorang musuh. Saat itu Asta sedang meminum minuman yang memulihkan energi. Kemudian dia bertanya, apakah pria itu kenalan dari Charmy? Pria itu menjawab bahwa dia tidak mengenal orang yang namanya Charmy. Kemudian pria itu mengatakan bahwa dia kenal Yami dari kecil. Asta pun terkejut lalu berkata, teman masa kecilnya Kapten Yami." Asta sedikit ragu, tapi Asta mulai yakin karena ki pria itu dan ki Yami sedikit mirip. Pria itu berkata, "Ya, itu benar. Tapi aku terakhir kali melihatnya ketika umur 13 tahun. Dia seperti anjing tua, bukankah begitu?" Asta dengan ekspresi terkagum-kagum menjawab, "Iya, benar sekali." Setelah berbincang-bincang, Asta memutuskan untuk bangun dan kembali pulang ke kerajaan Clover. Tapi tiba-tiba pria itu berkata, "Kamu sedang patah hati. Seseorang yang menghancurkan hatimu dan pria yang kamu hormati dan menjadi panutanmu hampir membunuhmu." Asta terkejut bagaimana bisa pria itu mengetahui semuanya. Lalu pria itu menunjuk mata kanannya yang memakai penutup mata dan berkata, "Aku hanya melihatnya."
Mataku pun memberitahu jika kau pulang sekarang, kau pasti tidak akan menang. Pria itu pun bertanya, jika kau memaksa, lalu dengan cara apa kau akan kembali? Kemudian wanita yang bersama pria itu berjalan melewati asta dan membuka jendela. Dan saat itu terlihat dengan jelas pemandangan kota di luar yang terlihat seperti era para samurai di Jepang. Jika kalian mengikuti One Piece, Hinokuni ini terlihat seperti Wano Kuni. Pria itu kemudian berkata, ini adalah Hinokuni, sebuah negara yang sangat jauh dari kerajaan Clover. Dan aku adalah Yudo Ryuya, shogun dari negeri ini. Karena kau telah datang jauh-jauh ke sini, tingkatkanlah kekuatanmu di sini dan sekarang juga. Panel itu mengakhiri chapter 337 kali ini. Prediksi kita sebelumnya cukup tepat, di mana ternyata Ryuya memang mengetahui Asta akan terdampar di lokasi itu, sehingga dia memang mencari Asta ke tempat itu. Ryuya pun mengetahui semua kejadian yang terjadi di kerajaan Clover, termasuk kemungkinan yang akan terjadi di hari penghakiman nanti. Banyak sekali kejadian menarik dan misteri yang ada dalam chapter kali ini, terutama tentang Ryudo Ryuya ini, pria yang menyelamatkan Asta. Walaupun dia sudah memperkenalkan dirinya dengan baik, dan Asta pun tidak merasakan hal buruk darinya, tapi sosok Ryuya ini masih menjadi misteri, terutama tentang kenapa dia bisa mengetahui semua kejadian yang Asta alami, bahkan secara detail. Saat Asta bertanya kenapa dia mengetahui semuanya, dia menunjuk mata kanannya. Dari sini mungkin saja mata kanannya yang ditutupi oleh penutup mata ini akan menjadi kunci utama kenapa dia bisa mengetahui semuanya. Menariknya, penutup mata yang dia gunakan tidak seperti penutup mata biasa. Penutup mata dia terlihat seperti pelindung gagang katana. Selain itu terlihat juga seperti ada gambar naga di permukaan penutup matanya. Naga ini jelas ada hubungannya dengan nama dia, karena nama dia sendiri diambil dari kata naga dalam bahasa Jepang, yaitu Ryu. Sekarang kembali ke pertanyaan awal, sebenarnya mata apa yang dimiliki oleh Ryuya? Kenapa mata itu bisa melihat segalanya? Sejauh ini kita tidak pernah diperlihatkan seorang karakter di dunia Black Clover yang memiliki kemampuan mata seperti dalam serial manga lain. Ada beberapa kemungkinan tentang hal ini. Pertama, bisa saja mata itu adalah mata iblis. Dia pun entah bagaimana menjalin kontrak dengan iblis, dan dia mengorbankan atau menukarkan matanya kepada iblis untuk mendapatkan kemampuan melihat segalanya. Seperti halnya lengan kanan Asta yang Asta berikan kepada Libe untuk mendapatkan kekuatan. Ini jugalah yang menjadi alasan dia tidak terkejut dan biasa saja ketika bertemu Libe dan membahas Libe. Atau kemungkinan melihat segalanya ini bisa saja merupakan tingkat lanjut dari kemampuan Ki, di mana dia bisa melihat segalanya melalui Ki yang difokuskan pada matanya. Atau bisa juga karena sihirnya. Jika seorang Yami yang merupakan penduduk asli Hinokuni bisa menggunakan sihir, maka tidak menutup kemungkinan Ryuya pun bisa menggunakan sihir. Selama ini Tabata selalu mengaitkan antara nama seseorang dengan sihir yang dia miliki. Contohnya Yami. Yami dalam bahasa Jepang memiliki arti kegelapan, dan Yami pun memiliki sihir kegelapan. Sedangkan Ryudo Ryuya memiliki arti naga. Jadi mungkin saja jika Ryuya memiliki sihir, sihir dia akan berhubungan dengan naga, yang entah bagaimana memberikan dia kemampuan melihat segalanya. Entahlah, ini hanya sebatas pendapat liar saya saja. Kita tunggu saja chapter berikutnya untuk mengetahui jawabannya. Tapi yang jelas kini Black Clover akan memasuki arc pelatihan Hinokuni, di mana sebelum Asta kembali ke kerajaan Clover, Asta akan berlatih terlebih dahulu di Hinokuni untuk meningkatkan kekuatannya. Kemungkinan Asta akan dilatih pertama kali oleh wanita yang selalu bersama Ryuya. Dia sepertinya murid Ryuya juga. Asta akan diajarkan teknik berpedang ala samurai, tapi tidak menutup kemungkinan Asta pun akan diajarkan kemampuan lain yang unik dari Hinokuni. Kemudian hal menarik lain tentang Ryuya ini adalah dia bisa menggunakan bahasa Asta dengan mudah. Sedangkan selama ini kita tahu ketika Yami datang ke kerajaan Clover, dia sama sekali tidak mengetahui bahasa yang digunakan di kerajaan Clover. Yami perlu belajar terlebih dahulu, tapi Ryuya langsung bisa menggunakan bahasa Asta. Seakan-akan dia pernah tinggal lama di kerajaan Clover dan menguasai bahasanya. Tapi hal ini bisa saja karena kemampuan anehnya tadi yang bisa mengetahui segalanya, termasuk mengetahui bahasa Asta. Dia pun sebenarnya mengetahui nama Asta dan asal-usul Asta, tapi di chapter kali ini tidak diungkap. Walaupun begitu, artinya kita sudah mendapatkan titik terang untuk mengetahui siapa nama asli Asta dan dari mana asal-usul Asta. Ryuya inilah yang akan menjadi kuncinya. Bagaimana menurut kalian tentang spoiler kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah spoiler manga Black Clover chapter 337 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.